Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan kompetensi pedagogi guru Sekolah Dasar SD Negeri Petrokimia Gresik di masa pandemi. Saya Tria Amalia, NIM 2019-111-2021, dan kedua teman saya yaitu Rohmala Suwardia, NIM 2019-111-2030, dan Siti Zulaikha, NIM 2015-111-2027. Tujuan dari materi ini yaitu, pertama, mengetahui pengertian pedagogi, kedua, mengetahui kewajiban guru dalam memenuhi kompetensi, dan yang ketiga, mengetahui kompetensi pedagogi berdasarkan UUGD dan PP Guru. Nah, yang pertama, apa sih pedagogi itu? Pedagogi itu adalah ilmu yang mengkaji bagaimana membimbing anak, bagaimana sebaiknya pendidik berhadapan dengan anak, dan apa tugas dan tujuan pendidik dalam mendidik anak. Nah, di dalam Wikipedia dijelaskan bahwa pedagogi adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Pedagogi merupakan sebuah istilah yang menjurus pada strategi pembelajaran dan gaya pembelajaran. Kata pedagogi berasal dari Yunani kuno, yaitu paidos dan yang berarti anak laki-laki, dan agogos yang artinya menghantar atau membimbing. Dari dua istilah tersebut timbul istilah baru, yaitu paedagogos dan paedagos. Keduanya memiliki pengertian yang hampir serupa, yaitu sebutan untuk pelayan pada zaman Yunani kuno yang menghantarkan atau membimbing anak dari rumah ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, anak akan dilepas. Dalam pengertian pedagos, intinya adalah menghantarkan anak menuju pada kedewasaan. Selanjutnya adalah kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada penjelasan pasal 28 ayat 3. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi pedagogi adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Lalu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada penjelasan pasal 28 ayat 3 butir A sudah secara jelas mendeskripsikan bahwa kompetensi pedagogi adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Selanjutnya adalah Peraturan Kompetensi Pedagogi Pemerintah. Peraturan Kompetensi Pedagogi Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada penjelasan pasal 28 ayat 3. Menyatakan 10 kompetensi pedagogi berdasarkan indikatornya. Nah, yang pertama yaitu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Nah, ada beberapa indikator, yaitu guru dapat memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Nah, guru juga dapat mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran. Guru dapat mengidentifikasi bekal awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. Guru mampu untuk mengidentifikasi kesulitan peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, yaitu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Indikatornya yaitu guru dapat memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Guru juga dapat menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga, yaitu
mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Indikatornya yaitu guru dapat memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, guru menentukan tujuan pembelajaran yang diampu, guru mampu untuk menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan. Guru dapat memilih mata pelajaran yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. Guru dapat menata materi pembelajaran secara benar, sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. Guru mampu untuk mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Yang keempat yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Indikatornya, guru mampu untuk memahami prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran yang mendidik. Guru mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran. Guru mampu untuk menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap. Guru mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. Guru menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu. Guru mampu mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran sesuai dengan situasi yang berkembang. Yang kelima, yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Indikatornya, guru mampu untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang keenam, yaitu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Indikatornya, guru menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. Guru dapat menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik termasuk kreativitasnya. Yang ketujuh, yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Indikatornya, guru memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun secara lisan, tulisan, dan atau bentuk lain. Guru dapat berkomunikasi dengan efektif, empatik, dan santun kepada peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan atau permainan yang mendidik yang membangun secara siklikal. Yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Indikatornya yaitu guru mampu memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. Guru dapat menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. Guru dapat menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Guru dapat mengembangkan instrumen dan penilaian evaluasi proses dan hasil belajar. Guru mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen. Guru dapat menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan. Guru mampu untuk melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang kesembilan yaitu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Indikatornya, guru dapat menggunakan informasi hasil penelitian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. Guru dapat menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. Guru dapat mengomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. Guru juga dapat memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang terakhir, yaitu melakukan tindak relektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikatornya, guru dapat melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru dapat memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan dalam mata pelajaran yang diampu. Guru
dapat melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. Nah, untuk lebih jelasnya, selanjutnya akan dijelaskan tentang menganalisis saya Siti Zulaiha akan menjelaskan tentang analisis pedagogi guru di SD Negeri Petrokimia Gresik. Yang pertama, metode yang digunakan adalah metode wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan wawancara. Terus yang kedua, profil responden. Nama Robiatul Jahwaroh Nur Dinia SPD. Jenis kelamin perempuan, latar belakang pendidikan S1 pendidikan guru sekolah dasar, jenjang mengajar kelas 2 SD. Mata pelajaran yang diampu tematik dan PLH. Guru kelas 2 SD dan guru matang. Terus yang ketiga, hasil. Hasil mencakup tiga poin. Yang pertama, kemampuan pengetahuan menulis. Terus yang kedua, kemampuan menulis RPP. Terus yang ketiga, kemampuan pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, kemampuan pengetahuan pembelajaran dengan kompetensi menguasai karakteristik peserta didik. Dengan indikator memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Dengan hasil peserta didik 80% adalah siswa aktif dan mandiri, selalu mengumpulkan tugas tepat waktu, dan selalu aktif dalam tanya jawab. 20%-nya termasuk siswa yang memiliki mood yang berubah-ubah sehingga dalam satu hari saja bisa mengerjakan satu tugas saja. Terus indikator kedua, mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran. Kebanyakan siswa aktif dalam pembelajaran dan selalu mendengarkan jika memang mereka tidak memahami apa yang diterangkan, maka mereka tidak ingin untuk langsung bertanya atau chat di grup WhatsApp. Indikator yang ketiga, mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. Dengan hasil sejauh ini, mereka belum ada kesulitan. Terus, kompetensi yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Dengan indikator menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu, menghasilkan memperoleh hasil menyampaikan materi pembelajaran menggunakan video yang dibuat oleh gurunya. Setelah itu di-share melalui media grup WhatsApp atau melalui Google Form. Setelah diberikan materi dan dijelaskan, siswa diberikan tugas yang akan dikumpulkan pada hari itu dan diberi waktu pengumpulan sampai jam 3 sore. Selanjutnya, kompetensi yang ketiga, mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Dengan indikator menentukan tujuan pembelajaran yang diampu, memperoleh hasil
dengan memberikan teks percakapan terhadap tentang hidup rukun yang mengandung ungkapan siswa dapat menyebutkan ungkapan dalam teks tersebut dengan tepat. Dengan ini diberikan lambang bilangan 3 angka. Siswa dapat menuliskan cara membaca bilangan 3 angka yang teliti. Indikator yang kedua, mengembangkan indikator dan instrumen penilaian. Diperoleh hasil sikap, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, dan kerjasama. Jurnal, catatan pendidikan tentang sikap peserta didik saat sekolah maupun informasi dari orang lain, sikap toleransi. Selanjutnya, kompetensi keempat, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dengan indikator memahami prinsip-prinsip percakapan, memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik dengan hasil menyimak, mengamati, menceritakan, dan membaca. Indikator yang kedua, mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran, diperoleh hasil bersikap kerjasama, disiplin dan peduli sesuai dengan sila-sila Pancasila dan dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang ketiga, menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diambil untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. Dengan hasil buku guru, buku siswa, aplikasi media, FGI, internet, lingkungan, dan buku. Kompetensi selanjutnya yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran dengan indikator berkomunikasi yang efektif, simpatik, dan santun kepada peserta didik dengan bahasa khas dalam interaksi kegiatan atau permainan yang mendidik, yang membangun secara siklikal. Dengan hasil bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kompetensi yang ketujuh, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Dengan indikator menggunakan informasi hasil penelitian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. Hasil selalu diadakan evaluasi dan menggunakan nilai tersebut untuk pembelajaran. Kompetensi selanjutnya yang ke-8, melakukan tindakan selektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan indikator memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan dalam mata pelajaran yang diambil. Diperoleh hasil untuk nilai ujian, jika kurang dari KKM, maka akan dilakukan revisi. Jika ulangan harian dan nilainya masih kurang, maka akan dilakukan perbaikan agar nilainya tidak kurang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Romala Zuwardia tentang kemampuan menyusun RPP. Selanjutnya yaitu kemampuan menyusun RPP. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, pemilihan materi ajar, kejelasan skenario pembelajaran, perorganisasian materi ajar, evaluasi dan kelengkapan instrumennya, pemilihan sumber dan media pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri, dengan memberikan teks percakapan tentang hidup rukun yang mengandung
ungkapan siswa dapat menyebutkan ungkapan dalam teks tersebut dengan tepat dengan diberikan lambang bilangan 3 angka. Siswa dapat menuliskan cara membaca bilangan 3 angka dengan teliti. Selanjutnya yaitu pemilihan materi ajar. Materi ajar yang dipilih yaitu sesuai dengan subtema yang terjadwal pada hari itu. Untuk perorganisasian materi ajarnya sendiri, setiap 1 minggu sekali menggunakan 1 subtema, sedangkan untuk subtemanya sendiri itu ada 4 subtema. Untuk materi ajarnya tergantung dengan subtema yang akan diajarkan pada hari itu. Pemilihan sumber dan media pembelajarannya. Buku dari guru, buku dari siswa, aplikasi media, internet, lingkungan, dan video. Kejelasan skenario pembelajarannya sendiri, menyampaikan materi pembelajaran menggunakan video yang dibikin oleh gurunya, setelah itu di-share melalui media grup WA atau melalui Google Form. Setelah diberikan materi dan dijelaskan, siswa diberikan tugas yang tidak dikumpulkan pada hari itu juga dan diberikan waktu pengumpulan sampai jam 3 sore. Evaluasi dan kelengkapan instrumennya. Langsung diadakan evaluasi di setiap pembelajaran dan juga ada remedi bagi siswa yang nilainya di bawah KKM. Selanjutnya, kemampuan pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini ada pra pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran yaitu terdiri dari strategi pembelajaran, media pembelajaran, penilaian khusus dan hasil, penggunaan bahasa, dan yang terakhir adalah penutup pembelajaran. Nah, yang pertama adalah pra pembelajaran. Kegiatan awal menyapa dengan salam, membaca doa, menanyakan kabar dan keadaan. Setelah itu mengabsen murid terlebih dahulu, setelah itu menanyakan materi sebelumnya. Apakah mereka masih ingat dengan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah kegiatan inti pembelajaran. Strategi pembelajaran, penyampaian materi pembelajaran menggunakan video yang dibikin oleh guru. Setelah itu di-share melalui grup WA atau melalui Google Form. Setelah diberikan materi dan dijelaskan, siswa diberikan tugas yang harus dikumpulkan pada hari itu juga, yaitu jam 3 sore. Nah, untuk strategi pembelajarannya, media pembelajaran yang digunakan tergantung dengan bab yang sedang dipelajari. Nah, untuk penilaian proses dan hasil penilaian dilihat dari sikap, keterampilan, pengetahuan siswa, dan nilai kedisiplinan yang diambil dari absensi dan pengumpulan tugas tepat waktu. Untuk penggunaan bahasanya sendiri, digunakan saat pembelajaran adalah bahasa Indonesia yang baik. Nah, untuk penutupan pembelajaran, kegiatan akan diakhiri dengan penutup yang dilakukan dengan mengingatkan kembali batas pengumpulan tugas dan juga salam. Nah, untuk kesimpulan dari materi kita presentasi hari ini, yaitu dari data yang telah diterima dapat disimpulkan bahwa kompetisi pedagogi yang telah dilakukan sudah cukup. Mulai dari kemampuan pengetahuan pembelajaran, penyusunan RPP, dan pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.